Jadi infrastruktur Jawa Barat itu harus dibedakan antara wilayah yang metropolitan gitu dengan wilayah yang ya kabupaten-kabupaten yang belum bisa disebut sebagai kota yang metropolitan. Tidak ada waktu yang berlalu dalam kehidupan kita kecuali ia adalah kebajikan yang kita tebar di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk DPRD, itu juga untuk teman-teman di eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Foxmo Podcast Mobile kali ini barengan sama aku Vina Nurmarta, dan kita lagi jalan-jalan di salah satu kota kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan sandal tarumpah, ada anyaman, apalagi ya, payung gelis. Tahu ya? Ya, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, dan sekarang di depan Vina sudah ada wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang tentunya berasal dari Tasikmalaya, Dr. Andes Kiai Haji Tetep Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tetep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak seger bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang seger bener itu trennya PKS. Oh iya, karena memang partainya Bapak ya dari PKS itu ya. seger bener. Seger bener. Kayak Bapak memang selalu seger bener kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, kalau ngomongin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, tapi sebelumnya Vina punya beberapa fakta menarik, fun fact tentang Bapak. Iya. Oke, yang pertama nih, katanya Bapak itu adalah anggota DPRD Jabar yang memang seneng banget ingon-ingon, beternak. Iya, benar Pak? Ya, kadang-kadang lah. Iya, tapi punya peliharaan gitu. Ya, tapi saya mah ternaknya cuma ternak ikan. Ternak ikan. Ikan, tapi dulu pernah kambing, pernah juga sapi gitu ya. Ikan banyak Pak di rumah atau? Di rumah aja. Di rumah aja. Dan saya selama ya punya peliharaan ikan itu nggak pernah dapat untung. Oh, jadi untung buat ini aja, kesenangan Bapak aja? Ya, buat makan keluarga saja gitu. Dan ya ngasih saudara-saudara, ngasih teman, Alhamdulillah, ngasih konstituen. Tuh mah banyak. Jadi Pak, saya nanam ikan banyak, tapi nggak pernah ngejual. Oh, jadi berbagi? Iya, dibagi aja. Alhamdulillah, bermanfaat ya Pak ya? Alhamdulillah. Berarti kambingnya juga berbagi Pak? Ya, kambing mah cuma sedikit sih sebetulnya. Itu mah iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Sapi masih ada sekarang? Ya, 1-2 lah. Oh, 1-2. Dikasih nama nggak Pak kalau punya sapi gitu? Enggak. Oh, enggak ya? Iya, biasa aja. Ikannya ikan apa Pak yang di ini? Dulu pernah favoritnya ikan gurame. Ikan gurame. Belakangan pernah juga bawal. Pernah lele gitu ya. Kemudian juga sekarang ikan nila. Ikan nila. Dari mulai nila nirwana dulu itu gitu ya, sampai sekarang black prima. Black prima. Ya, itu jenis lah itu ya, jenis ikan. Oh, tapi yang bisa dimakan atau ikan hias? Bisa dimakan. Oh, bisa dimakan. Iya. Dan itu bisa gede gitu. Bisa hampir sebesar gurame lah. Bisa 2-3 kilo. Enak tuh Pak kayaknya. Ya, enak. Berarti kapan-kapan main ke rumah Bapak ya? Boleh. Makan apa tadi? Black prima. Black prima. Iya. Kirain Blackpink. Terus nih, fakta yang kedua nih Pak. Ya. Bapak juga ini adalah anggota DPRD Jabar yang aktif berdakwah. Oh, Masya Allah. Ya. Ini infonya nih Pak, dakwahnya bukan sekitaran Tasik aja, tapi kayaknya udah melanglang buana kemana-mana. Paling jauh Pak kemana? Ya, paling jauh saya pernah ke Aceh, pernah ke Kalimantan, gitu. Se-Indonesia berarti ya Pak ya? Iya. Oh. Pernah ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku pernah. Itu tuh kalau misalnya itu berarti kan undangannya, berarti Bapak udah terkenal pas Indonesia kalau kayak gitu? Enggak juga. Oh. Tapi berarti kalau ke Aceh dakwahnya udah melanglang buana kayak gitu mah udah Masya Allah ya Pak ya? Saya sejak 98, 99 itu undangannya ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu dari mulai Balikpapan, Broad, Bontang, ya termasuk
Penajam tuh yang sekarang jadi IKN Iya, gitu ya, iya. Pasir gitu. Kemudian juga Samarinda, Tenggarong, sampai ke Banjarmasin pernah juga. Berarti sampai pelosok-pelosok juga ya, Pak? Sampai malah ke ini Kalimantan Tengah, Pontianak gitu. Oh. Kalimantan Barat ya, Pontianak. Barat. Kalimantan Barat. Tapi ada cerita menarik nggak, Pak? Misalnya kayak kemana yang kalau ke pelosok gitu, yang cerita Ya, menarik pas ke pelosok dakwah gitu. saya pernah lama ini menyusuri sungai. Kalau di Kutai itu ya, Kutai gitu ya? di Kutai Kartanegara itu menyusuri sungai jauh sekali, lama. Itu pakai speedboat. Oh, berapa lama, Pak? Pakai speedboat Beberapa gitu jam? ya, karena emang daerah yang akan kita jangkau itu emang daerah-daerah yang cukup jauh gitu ya, cukup terpencil, dan itu tidak bisa menggunakan darat, karena kalau pakai darat muter gitu, yang lebih dekat pakai sampan atau speedboat. Oh, tapi seru ya, Pak ya, Ada kayaknya ya? pengalaman ya, alhamdulillah. Oh, jadi Tapi itu kan sebelum saya jadi anggota DPRD. Tapi setelah anggota DPRD juga saya jadi anggota DPRD tahun 2002 di kabupaten gitu, PAW gitu. Sampai sekarang terus tidak pernah berhenti dilantik gitu. Masya Allah. Jadi itu dulu. Mungkin kalau keluar Jawa, dakwah saya keluar Jawa itu berhenti di 2006. 2006. Ya, terakhir sampai 2006 undangan keluar itu. Iya, sisanya berarti di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Oh, Kalau tapi Jawa Barat udah keliling-keliling lah. aduh, tapi sekarang Vina juga tahu, Pak, kemarin Bapak juga punya channel YouTube-nya ya, Dakwah Islam. Oh iya, Oh. itu mah binaan yang di DKM saya. Jadi walaupun udah masuk di Jawa Barat, tetap di Jawa Barat, tapi Iya. tetap aja dakwahnya mah menyebar luas kemana-mana ya lewat Ya YouTube insya Allah sekarang ya, Pak, ya? mudah-mudahan. Ada yang live juga gitu setiap Oh. hari Senin pagi. Setiap Senin pagi. Saya live, atau setiap Ahad pagi juga. Itu di DKM saya. Oh. Tapi ada teman-teman yang melive-kan begitu. Gitu, ya. Itu tuh berarti basicnya Bapak karena dulu dari SD Bapak pesantren, bener ya? Iya. Jadi kobongers ya, Pak ya? Saya sekolah itu SD negeri. Oh, SD negeri. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri gitu kan. Nah, tapi mondok di pesantren. Oh, mondok di Sejak pesantren. SD saya di pesantren. Di Tasik atau di Garut. Oh, di Garut. Iya, di Garut. Di pesantrennya Nahdlatul Ulama ya, pesantren Al-Ma'arif. Nah, kemudian SMP juga sama, sambil nyantren. SMA itu juga nyantren juga. SMA-nya negeri tapi nyantren di pesantren Keresek di Garut juga, Oh, Cibatu. di Garut juga. Gitu. Nah, baru kemudian kuliah masuk di IAIN, tapi di pesantren juga. Pesantren juga. Sampai tamat saya di 2 pesantren di Cileunyi. Oh. 2 tahun di Al-Jawami, 2 tahun di Bustanul Wildan Tanjakan Sari. Oh, tapi Pak, Iya. dengar-dengar Bapak ada ini pesantren keluarga katanya. Iya, saya punya pesantren peninggalan orang tua, tapi saya juga pernah merintis membuat pesantren bersama-sama dengan paman saya. Itu yang sekarang jadi anggota DPR RI. Oh gitu. Iya. Sekarang berarti sudah berjalan pesantrennya. Iya, alhamdulillah. Santri sekitar 200-an lah. Oh, Masya Iya. Allah. Di Iya. Tasik apa di Di Garut? Tasik. Oh, di Tasik. Ya, di Tasik. Tapi Pak, kalau boleh tahu ya, kan Bapak punya pesantren, ada pesantren keluarga. Ya, Tapi Bapak pesantrennya di luar. ya. Kenapa nggak mondok di rumah? Kok di rumah? Ya. Di pesantren sendiri, kenapa? Biasa begitu. Jadi gitu. tradisi pesantren itu, kalau seorang kiai punya anak gitu ya, dulu bapak saya kiai, kakek saya kiai, itu biasanya kalau belajar di orang tua sendiri itu biasanya kurang serius lah ya. Maka dititipkan di temannya, dititipkan di gurunya, dititipkan di pesantren lain biar serius gitu Kirain belajarnya. kalau misalnya di pesantren sendiri mah kan bisa mabal, Pak. Iya. Jadi memang gitu ya tradisinya ya. Gitu kalau tradisinya. pesantren. Oh, itu dari SD berarti. Iya. Tapi sekarang kan udah jalan tuh. Ya. Nah, kalau boleh mau diangkat dulu? Enggak. Oh, enggak. Iya, kalau misalnya ini Pak, ada nggak cerita nih ya? Kan dari SD nih pesantren, mondok Iya. gitu ya, Pak. Biasanya kan Vina kalau denger-denger teman-teman nih cerita pesantren, itu ada aja Iya. ceritanya gitu Pak kalau di pesantren. Bapak juga pasti punya lah dari SD, SMP, Iya. apalagi pesantren zaman dulu sama sekarang mungkin agak beda kali ya Pak. Ya, beda. Ada nggak cerita yang Ya, ini? cerita uniknya sih kalau pesantren memang dulu itu kan yang namanya pesantren itu kita didewasakan. Gitu. Ya kalau masih kecil sih saya nyantren karena di tempat saudara gitu ya, di uak dan di kakek gitu. Jadi kita tidak masak sendiri.
Tapi kalau sudah SMA itu kita masak sendiri. Oh. Nah kadang-kadang ada sukanya juga, tapi ada sedihnya juga. Sedihnya kenapa, Pak? Sedihnya kadang-kadang gitu kan kita berangkat ke sekolah, gitu pagi-pagi belum sarapan, tapi kemudian balik nggak keburu makan, gitu ya. Itu Pak, itu mah. iya nggak keburu makan. Kadang-kadang makan sore gitu ya, asar gitu. Dan itu harus masak sendiri. Oh, gitu SMA ya Pak ya? Iya, harus ngaliwet sendiri istilahnya. Oh, ngaliwet. Iya. Berarti kayaknya Bapak itu jadi Iya. ini ya, ngaliwet tuh emang setiap hari itu Iya. ngaliwet gitu Pak? Iya, kalau di pesantren begitu, ngaliwet. Tapi juga kalau di pesantren kadang-kadang tidak sendiri ngaliwet. Kita bareng-bareng urunan. Oh. Gitu, satu orang satu cangkir gitu kan. Itu barengan, nanti siapa yang tugas masak nasinya, siapa yang buat lauk pauknya, gitu nanti digabung gitu kan, kemudian bareng-bareng. Gitu. Ada yang tugasnya makan doang nggak Pak? Ada istilahnya kalau di pesantren nopel istilahnya. Oh ada. Iya. Nopel apa Gitu. nopel? Ya nopel tuh nimbrung. Oh ikut. Gitu. Kayaknya kalau Nggak ikut urunan tapi ikut makan. Saya kalau masuk pesantren Iya. kayaknya jadi nopel. Kalau mau jadi novelis nggak apa-apa. Novelis ya itu Pak. Penulis dong nanti Pak. Novelis kan penulis. Ada lagi nggak Pak? Katanya kalau misalnya di pesantren nih, denger-denger nih, ada nggak cerita kayak misalnya teman Bapak nih dijailin gitu Pak? Dijailin sama siapa gitu? Mungkin sama Bapak atau? Ya mungkin ada gitu ya. Oh, tapi ada. kalau selama saya nyantren sih, kalau saya kayaknya belum pernah dijailin orang lah ya. Gitu. Belum pernah diusilin orang gitu. Jangan Bapak yang usilin. Iya, ya mungkin aja bisa. Tapi rasanya nggak pernah. Tapi kalau ada pengalaman teman kita ya, pengalaman teman kita ada yang kelahi, ada yang tengkar, ada yang saling pukul, biasalah. Tapi ada juga biasa kalau di pesantren, kalau ada santri yang pelit, gitu, nggak ngasih makanan sama temen, itu biasanya dijailin. Oh gitu, gimana Pak? Gitu, ya kan biasa dia diumpetin di lemari, gitu. Nah di lemarinya dikocok-kocok aja begitu, gitu. Akhirnya kan itu bercampur dengan pakaian, jadi kotor tuh pakaiannya kena cipratan makanan, gitu. Oh jadi orangnya Ada sama yang makanannya begitu. Dimasukin? Bukan, Oh, salah. makanannya aja kan. Si anak itu, santri itu ngumpetin makanan di lemarinya, lemari punya dia. Biasanya lemari itu kan ada pakaian, gitu kan, ada makanan, ada kitab biasanya. Itu kalau tahu ya jarang ngasih ke yang lain gitu. Itu biasanya dikerjain sama teman yang lain. Wah, kocelok-kocelok lemarinya Jadi harus gitu. Iya, kotor tapi biasanya. seru ya Pak ya? Ya itu serunya. Nah, tapi Alhamdulillah. kalau misalnya ngelihat nih Pak pesantren zaman dulu nih kan sama sekarang ini bedanya apa Pak? Ada tantangan tersendiri nggak untuk pesantren sekarang? Ya mungkin kalau tantangan kan kapanpun akan ada gitu ya, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Gitu, cuma mungkin model tantangannya berbeda. Kalau dulu kita harus harus masak sendiri gitu kan. Kemudian kalau belajar juga kadang-kadang kan alat tulis segala macam masih terbatas. Bekal juga kadang-kadang terbatas. Pandai-pandainya kita kadang-kadang saum karena kurang bekal. Kalau sekarang kan enggak, anak-anak dicukupi bekalnya oleh orang tuanya gitu kan. Kemudian mereka tidak masak gitu kan karena boarding school sudah disiapkan gitu. Tapi tetap aja kalau tantangan kan ada. Itu bisa jadi mereka salah satu ya misalnya tantangannya ya satu dengan yang lainnya gitu, masalah yang kaitan dengan motivasi belajar dan sebagainya gitu. Mungkin tantangan misalnya ada HP sekarang gitu kan, bisa saja. Tapi kemandirian mah jadi poin utama ya Pak ya, kalau pesantren. Kalau kemandirian baik sekarang maupun dulu juga masih lah gitu ya. Nilai utama pesantren itu adalah kemandirian. Hanya mungkin kemandirian masa lalu itu lebih detail sampai kepada hal-hal teknis. Sampai nyuci sendiri, masak sendiri. Kalau sekarang kan nyuci ada laundry gitu kan, masak sudah disiapkan gitu. Kalau dulu kita nyuci sendiri, masak sendiri. Yang lebih sedih lagi kalau hujan. Sedih. Ya kalau hujan nggak ada, mau masak nggak ada kayu bakar. Iya. Oh masih pakai kayu bakar? Dulu waktu saya kayu bakar, belum ada gas gitu kan. Iya, ya paling banter kompor lah gitu ya. Ada minyak tanah gitu. Tapi jarang juga santri masih memilih yang gratisan. Pakai kayu bakar, nyari kayu bakar di sekitar pesantren.
gitu. Tapi kalau nggak ada kayu bakar, nah di sini santri jahilnya gitu. Gimana, Mas Jahil? Sendal temennya diambil, gitu, dibakar. Gitu. Kan awet itu bisa satu sendal bisa cukup buat satu kali lewat itu. Berarti selama ini kalau yang sendalnya hilang tuh biasanya dibakar kayaknya. Ya, yang begitu. Tapi yang baik juga banyak ya. Iya, Gitu. iya. Yang baik mereka ini apa? Bikin cadangan gitu kan, kayunya. simpen cadangan kayu buat nanti kalau hujan begitu. Jadi hati-hati yang pesantren Iya. sendalnya dibakar buat dia kayu. Iya. Tapi sekarang mah udah ada kompor ya, Iya, Pak ya. sekarang mah nggak bakalan, gitu. Nggak bakalan begitu. Kiai Tapi- aya mau dipindah ke jin tuh Pak Kiai. Nah, Nah, kalau pindahin jin ada nggak Pak? Ada. sebetulnya kalau pesantren saya dulu kan pesantren Keresek ya, ketika di SMA itu pesantren yang konon terkenal dengan jinnya. Oh, gimana? Gitu. Jadi dulu ada cerita yaitu kisah Siti Kolbuniah. Jadi Siti Kolbuniah itu dia punya suami tapi itu jin. Oh, Gitu, jin yang kemudian berbentuk menjadi ular gitu ya, ular hitam gitu kan, dua ada di kolam gitu kan di Keresek itu, tapi kemudian dipukul sama santri gitu kan dan mati salah satunya. Padahal itu si ular yang dua itu adalah suami istri katanya, Siti Kolbuniah dengan suaminya. Tapi suaminya yang kena pukulan santri itu mati gitu kan. Sampai kemudian ya peristiwanya gitu ya, dia nuntut balas gitu ya. Kemudian ya banyak santri yang dikerjain gitu Oh, ya, gitu? termasuk keluarga kiai juga dikerjain. dikerjainnya gimana Pak? Gitu. Dimasukin Ya ke- ada tuh yang macam-macam ceritanya. Ada yang sedang tidur kemudian dipindahkan sampai ke atap rumah. Ada apa ya Gitu, kayak gitu? iya gitu ya, Dimasukin ke bedug. ke atap, ada yang dimasukkan ke bedug gitu ya, ada yang dipindah kemana gitu, dipindah ke WC gitu, Bangun-bangun ada di WC gitu, iya, macam-macam lah gitu. Tapi memang ya setelah kemudian ditundukkan sama kiai gitu ya, sama kiainya ceritanya. Tapi kalau zaman saya nggak ada, Oh, nggak itu ada. tinggal cerita, karena saya masuk pesantren itu tahun 82. Oh, 82 sampai 85, dan 82 itu kiainya sudah wafat gitu. Nah, kemudian itu hanya tinggal ceritanya saja, tapi ceritanya pernah ditulis di Mangle oh, gitu di ya. majalah ya, Oh ya, majalah Sudah. Mangle gitu. Iya, itu ditulis oleh Hasba. Hasba itu singkatan dari kiai saya gitu ya, namanya Kiai Haji Hasan Basri. Gitu, dan beliau pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Garut. Oh, Kabupaten Garut. Tapi Iya. ngomong-ngomong Pak, Bapak juga kan udah berkiprah jadi anggota DPRD itu dari 2002. 2002. Oh, 2002. 2002 PAW, pas pemekaran Kota Tasik dan Tasik. Kabupaten Tasik. Dia dulu Kabupaten Tasik. Dulu Kabupaten Tasik Kabupaten masih Tasik. bersatu. Sampai 2009. Enggak, dulu awalnya kan Kabupaten Tasik bersatu. Nah, tahun 2022 itu pemekaran. Nah, pemekaran Kabupaten Tasik. Nah, waktu itu Partai Keadilan. Saya kebetulan ketua DPD Partai Keadilan pertama di Kabupaten Tasik. Itu pasca reformasi 98. Nah, kemudian saya dulu itu dicalonkan, sebetulnya masih nomor urut kan sistemnya. 1, 2, 3. Saya ketua DPD, kemudian saya juga suara terbanyak. 2.790 sekian, mewakili Kecamatan Pagerageng gitu kan. Dulu sekretaris saya suaranya cuma 1.200 mewakili Kecamatan Salopa. Harusnya saya yang jadi gitu kan. Tapi saat itu tadi saya masih punya banyak tugas dakwah. Saya juga punya beberapa kontrak dengan beberapa perusahaan gitu. Saya juga ngajar di Bandung gitu. jadi- Ya, di beberapa sekolah tinggi, di beberapa universitas. Nah, jadi saya belum siap jadi anggota DPRD. Jadi pilihannya saat itu. Jadi pilihannya saya tetap dengan posisi sebagai dosen gitu ya, kemudian juga dakwah gitu, dan tidak masuk parlemen. Nah, yang masuk parlemen sekretaris saya. Tapi akhirnya- begitu pemekaran kota kabupaten, Partai Keadilan dapat 1 juga di kabupaten. Di kabupaten dapat 1, kabupaten induknya di kota yang baru dapat 1 juga. Saya awalnya suruh masuk ke kota, tapi karena saya berasal dari Ciawi, wilayah kabupaten, saya minta udah saya di kabupaten aja. Akhirnya saya PAW di kabupaten. Nah, Pak Ade Ruhimat kemudian di PAW. Nah, setelah PAW pengisian di kota, baru beliau masuk lagi ke kota. Oh, jadi Bapak sampai tahun di Sampai tahun kabupaten 2002, sampai tahun 2009. 2009 ya Pak ya? Iya. Terus 2009 lanjut 2009 DPD lanjut ke provinsi. Sampai sekarang. Sampai Berarti sekarang. udah 20 tahunan ya Pak ya? Ya, dan sekarang mudah-mudahan
masuk lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Berarti Iya. lagi nunggu kan ya sekarang ya Pak ya? Ya, Nah, kabarnya sudah ada kabarnya, informasi. Alhamdulillah. Tapi Pak, kalau misalnya ngomongin di sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kan sekarang Bapak menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Jawa Iya. Barat ya, pembangunan ya Pak ya. Ya, Nah itu dari ini kan udah sisa masa jabatan nih sampai Iya, iya. 2024. Ini apa pembangunan Jawa Barat nih seperti apa Pak di sisa masa jabatan Bapak sekarang? ya sebetulnya masih banyak ya yang belum selesai gitu dari target-target RPJMD juga. Walaupun memang menjelang akhir kemarin di 2021 menjelang 2022 itu ya. 2021 itu ada perubahan RPJMD kan pas Covid gitu. Nah, sehingga capaian yang tadinya target capaian yang tadinya ditargetkan gitu di RPJMD sebelumnya itu kemudian direvisi sehingga ada penurunan target Yang gitu kan karena karena COVID, terkoreksi dengan Covid. Tapi memang sepertinya hemat saya penurunannya terlalu rendah gitu ya gitu. Terlalu rendah sehingga ya ya masih banyak agenda yang harus diselesaikan sekarang gitu ya karena target yang terlalu rendah ya. Kalau targetnya diturunkan seperti itu memang akan tercapai ketika dievaluasi alhamdulillah tercapai gitu kan. Tapi ketercapaian itu kan ya apakah memang kinerjanya yang bagus atau memang atau memang targetnya yang terlalu rendah gitu ya. Sebetulnya masih debatable ya gitu tentang apakah karena targetnya yang terlalu rendah atau karena memang kinerjanya bagus gitu. Tapi secara umum sih kinerja ASN di Jawa Barat ya alhamdulillah lah gitu membuat kita senang dan berbahagia lah. Tapi emang idealnya seperti apa Pak kalau pembangunan Jawa Barat itu idealnya infrastrukturnya itu seperti apa gitu? Iya, jadi infrastruktur Jawa Barat itu harus dibedakan antara wilayah yang metropolitan gitu dengan wilayah yang kabupaten-kabupaten yang belum bisa disebut sebagai kota yang metropolitan gitu. Dan ya dulu juga sebetulnya ada perencanaan untuk metropolitan ya, Bandung Raya, kemudian Cirebon Raya, kemudian Bodebek Karpur gitu kan. Nah, tetapi ternyata kita tidak bisa memetakan dengan standar yang 3 metropolitan itu karena ada wilayah-wilayah kabupaten gitu yang masih sangat jauh dari sisi APBD-nya juga APBD-nya kecil gitu sehingga mereka perlu sentuhan anggaran dan keberpihakan anggaran dari provinsi. Itu tidak bisa dipungkiri sehingga tingkat ketergantungan kabupaten kota itu terhadap bantuan provinsi memang masih sangat kuat gitu ya gitu. Itu kita lihat seperti itu sih. Kalau misalnya ini berarti kan itu nyangkutnya gini Pak, kalau ada beberapa kabupaten kota yang memang sekarang tuh fenomenanya katanya kalau misalnya kawasan industri pemerataan ekonominya juga lebih bagus gitu, meningkat. Nah itu kan ada beberapa keinginan kabupaten kota yang berpikir seperti itu gimana Pak? Ya sebetulnya kalau itu kebijakan daerahnya ya silahkan saja, sah-sah saja gitu kan, mereka menentukan itu tinggal mungkin apa kekurangan mereka gitu yang bisa dibantu provinsi. Nah provinsi harus sangat cermat untuk mengkaji aspek itu sehingga ketika kita memberikan bantuan itu tidak kemudian salah sasaran gitu ya. Salah sasaran gitu ya? Jadi tidak sampai kemudian salah sasaran karena ada beberapa yang ya kita lihat gitu ya seolah-olah bisa dibilang ya ditengarai dari hasil kajian itu semacam ya ini salah sasaran nih bantuannya gitu. Oh, gitu. Harusnya dia sebetulnya mendapatkan bantuannya di bidang pertanian dan tanaman pangan misalnya gitu untuk meningkatkan swasembada pangan misalnya, produktivitas pangan, tapi ternyata kita malah memberikan bantuannya di aspek yang lain gitu. Seperti misalnya gitu ya, mohon maaf. Misalnya ternyata alun-alun yang kita bangunnya misalnya gitu. Tapi sejauh ini kecil nggak salah sasarannya tuh apakah banyak gitu atau memang hampir banyak? Ya tergantung dari sudut mana kita memandang gitu. Tapi sejauh ini masih. Tapi sejauh ini masih terkendali lah. Masih terkendali. Iya, masih terkendali. Kalau misalnya kan kayak jadi tantangannya apa tuh Pak? Kalau misalnya ini tantangan dari segi itu tadi keinginan. Ya artinya kan gini, mungkin kan ada keinginan provinsi, ada keinginan kota kabupaten.
seringkali nggak matching antara keinginan provinsi itu dengan keinginan kabupaten kota. Provinsi inginnya bangun ini, padahal kabupaten kota ternyata inginnya yang lain. Nah itu jalan keluarnya biasanya gimana Pak kalau kayak gitu? Ya itu sudah diupayakan oleh pemerintah provinsi dengan ada kopdar gitu ya. Kemudian juga dengan ada jaring aspirasi gitu kan oleh anggota DPRD baik komisi maupun fraksi gitu kan turun ke lapangan, ada juga reses gitu kan. Ya tapi berdasarkan pengalaman kita justru ya masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat Jawa Barat itu yang sangat beragam, sangat banyak masukannya, tapi memang kemampuan APBD kita juga terbatas sehingga belum bisa diakomodir secara maksimal gitu ya. Kalau misalnya ini Pak, ini kan ada fenomena juga sekarang ya, beras lagi naik ya, lagi mahal. Iya. Berarti kan kebutuhan pangan tuh lagi jadi trendsetter banget nih hari ini. Ya, sebetulnya bagi petani kan bahagia ya kalau harga komoditi itu naik gitu. Tapi buat ibu-ibu mah ya bagi masyarakat secara umum gitu yang mengandalkan konsumsi beras misalnya ya dari padi itu emang agak berat. Dan sebenarnya disinilah sesungguhnya fungsinya pemerintah. Jadi harusnya pemerintah hadir, harga itu tetap tidak perlu diturunkan gitu ya. Kalau ke petani belinya gitu kan. Tapi pemerintah yang harus hadir memberikan subsidi sehingga harga beli masyarakat tetap disubsidi oleh pemerintah. Bagusnya seperti itu. Adanya pola subsidi itu kan untuk itu sebetulnya. Iya. Tapi kalau dari sisi Komisi 4 Pak, Komisi 4 kan berarti kayak pengairannya, irigasinya. Nah itu justru dalam rangka menunjang itu gitu. Nah justru infrastruktur pertanian ini yang harus kemudian kita sangat perhatikan. Kita agak prihatin gitu ya di Jawa Barat masih ada irigasi gitu yang belum tuntas. Gitu dan itu ya masih banyak gitu. Tapi memang ada beberapa masalah juga gitu terkait dengan kewenangan gitu. Jadi kalau sampai irigasinya ke tersier gitu, itu kan bukan kewenangannya provinsi gitu. Nah, karena bukan kewenangan provinsi tidak bisa bangun itu gitu. Nah, sebetulnya bantuan keuangan kabupaten kota bisa diarahkan ke sana gitu kan kalau mau. Nah, hanya kadang-kadang tadi gitu kan kita punya target ke sana gitu kan, tapi ya kepala daerahnya, pemerintah kabupaten kotanya tidak mau bangun itu gitu. Nah kadang-kadang begitu, jadi nggak nyambung kadang-kadang sehingga ya akhirnya masih banyak yang terbengkalai gitu. Termasuk juga pembangunan jalan dan sebagainya begitu. Kebutuhan air, spam itu iya juga sama banyak yang ini gitu ya sama gitu ya. Termasuk kayak jalan misalnya, jalan itu kan yang dirasakan oleh masyarakat itu langsung bukan jalan nasional gitu kan, kadang-kadang juga bukan jalan provinsi tapi jalan desa, kadang-kadang jalan lingkungan. Masyarakat inginnya jalan lingkungan, jalan desa, tapi kabupaten tidak bisa menyentuh itu karena anggarannya terbatas. Provinsi juga tidak bisa menyentuh itu karena bukan kewenangannya. Nah justru ya aspirasi inilah yang kemudian gitu harus diselesaikan. Iya, karena kalau misalnya ngomongin aspirasi Pak, kalau reses berarti banyak juga masyarakat yang secara langsung aspirasinya masuk tentang ini ya, tentang ya banyak, infrastruktur banyak. Irigasi. Iya, irigasi gitu kan, kemudian juga jalan lingkungan, tapi kebanyakan jalan lingkungan, bukan jalan provinsi. Termasuk juga kayak PJU misalnya penerangan nih. Penerangan itu ya aspirasi masyarakat pengennya PJU itu di lingkungan mereka. PJU di lingkungan, di KRT-an, di KRW-an. Padahal itu kan bukan kewenangannya provinsi. Provinsi, PJU-nya di jalan provinsi. Tapi tetap itu tetap disampaikan juga. Tapi itu tetap disampaikan. Ada yang bisa diakomodir, tapi yang diakomodir memang masih sangat sedikit. Karena kemampuan anggaran provinsi yang terbatas untuk bisa menjangkau sampai ke titik itu. Tapi sejauh ini aspirasi itu ada, pokoknya masuk aja ya, disampaikan masuk. juga. Karena itu resmi dimasukkan, disampaikan di dalam laporan reses di paripurna tentang reses. Gitu. Iya. Kalau reses Pak paling jauh Bapak kalau di Tasik nih berarti. Kalau lagi reses tuh yang ada nggak yang nyeleneh gitu dari masyarakat permintaannya? Ya ada gitu kan, karena kalau kita buka permintaan masyarakat mungkin gitu ya, satu daerah itu, satu desa saja itu bisa lebih dari 20-30 miliar keinginannya. Gitu, iya. Sebanyak itu. Padahal kemampuan kita untuk bisa mengakomodir itu juga ya tidak akan mampu kita untuk bisa mengakomodir itu. Jadi banyak ya. Dan kadang-kadang ya pengalaman saya kan kalau reses
itu sampai ke pinggir-pinggir, sampai ke Bojonggambir, sampai ke Cipatuja, Bantar Kalong gitu kan, Panca Tengah, Cikalong gitu. Itu sampai di ujung-ujung gitu. Iya. Tapi kalau misalnya infrastruktur sendiri yang di daerah-daerah reses yang Bapak lewatin tuh, itu gimana? Udah pada siap? Kalau jalan provinsi relatif bagus. Bagus. Kalau jalan provinsi, walaupun ya dikit-dikit lah yang bolong-bolong dikit gitu kan. Tapi biasanya saya sering sampaikan, kalau ketemu jalan provinsi ada bolong-bolong, saya kontak langsung kepala dinas, Pak Kadis, ini jalur ini bolong-bolong nih, perlu ditambalin. Siapa ketua gitu kan, nanti langsung gitu. Kadang-kadang juga ada yang longsor, ada segala macam gitu. Kalau di jalur provinsi kita kontak langsung, itu alhamdulillah gitu. Itu kooperatif sekali gitu ya di dinas, teman-teman di dinas gitu. Itu langsung ditinjau besoknya atau bahkan hari itu juga gitu kan, mereka mengirimkan petugas dan langsung ada laporannya ke saya. Pak Ketua, ini sudah dilihat gitu kan. Kemudian siap kita kerjakan gitu. Iya. Termasuk infrastruktur di kawasan selatan. Ya, Tasik sama. Selatan itu Ya, kan termasuk di Tasik Tasik kan Selatan. luas banget ya Pak ya, Ya. Tasik tuh ya. Sama. Luas banget. Sampai Tasik ke... itu batasnya dengan Australia, Pak. Iya. Iya benar. Benar di kalau di ujung selatan Tasik Iya. kelihatan Australia ya, Pak. Iya, kelihatan. Tapi infrastruktur selatan juga sama, sudah mulai memadai kah atau ada masih banyak hambatannya lah atau gimana? Ya, justru di wilayah-wilayah selatan pada umumnya di wilayah kabupaten gitu. Itu bukan hanya jalan lingkungan gitu ya, jalan desa, jalan kecamatan, tetapi hatta jalan kabupaten pun masih banyak yang rusak. Ada beberapa ruas yang memang statusnya jalan kabupaten, tapi karena ketidakmampuan kabupaten untuk memperhatikan jalan itu karena anggarannya terbatas, nampaknya ini perlu ditingkatkan statusnya. Nah, saya sudah dorong beberapa pemerintah kabupaten kota untuk ya kalau memang kita tidak mampu, itu usulkan saja ke provinsi untuk dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Gitu. Ada beberapa ruas, misalnya termasuk yang Kabupaten Tasik ini yang jalur Papayan sampai ke Cikalong, itu yang ke Jatiwaras, Salopa, Cikatomas, gitu ya sampai ke Cikalong, itu kan jalan kabupaten bukan jalan provinsi. Itu ya kurang bagus gitu ya kualitas jalannya, tapi juga agak sulit diselesaikan oleh kabupaten, ya inginnya ditingkatkan. Katanya sudah diusulkan tapi belum direspon gitu. Tapi semoga aspirasi-aspirasi ya mudah-mudahan bisa sampai apa ya, ya semuanya mudah-mudahan ya tingkatannya ya. Ya, karena kasihan sekali mereka juga masyarakat Jawa Barat. Iya benar Pak. Walaupun ada di ujung ini gitu ya, di ujung Australia. dunia. Iya. Nah Pak, nih ya, kalau ngomong-ngomong ini nih ujung dunia, ini Ya. aku punya surprise buat Bapak. Iya, apa? Sebentar ya. Waduh. Kalau dari bunyi-bunyinya apa ya? Kan tadi Bapak kan di ini kan kita lihat aja ya langsung ya. Tada. Apa itu teh? Buka aja. Salah lagi. Oke, kita buka nih. Tada. Ya, wih. Itu mau pisang apa itu? Pisang apa nih? Tes. Ini tes, pisang nangka ya? Pak. Pisang apa tuh, Pak? Pisang nangka. Pisang Ya, nangka. cau nangka Cau istilahnya. nangka. Iya. Ada apa dengan pisang? Kenapa gitu? Ini infonya nih, Bapak nih suka banget sama pisang. Jadi kalau misalnya lagi jalan Oh, kemana-mana, iya. itu kalau ada tukang pisang, minggir dulu, belok dulu pasti beli pisang. Iya, pisang itu kan ya jenis buah yang memang cukup bagus ya, kadar kaliumnya juga bagus, gitu, dan sebetulnya murah, Betul. bisa didapat dimanapun. Iya. Kemudian sekali nanam pisang itu cukup sekali, Iya. tinggal dipindah-pindah aja gitu, asal ngurusnya bagus, Jadi nggak usah nanam berkali-kali, sekali nanam gitu kan, itu terus beranak pinak. Kalau saya biasanya pagi-pagi sebelum makan apa-apa, ya makan pisang. Tapi biasanya pisang Raja Bulu. Bisa. Iya itu saya juga suka Pak. Ya, Raja Bulu. Raja Bulu kan enak. Iya. Tapi ada jenisnya Pak itu. Oh ada lagi. Ada jenisnya. beberapa jenis. Ada pisang Raja Bulu merah, ada Raja Bulu putih. Nggak tahu saya kalau itu. Iya, itu. Sama kan kayak orang juga ada putih sama merah. Aku tuh cinta Indonesia dong. Ya. Tapi paling suka Raja Iya. Bulu. Raja Bulu. Raja Bulu yang enak. dikolak teh apa ya yang enak dikolak? Pisang Oh, tanduk. itu mau pisang tanduk, atau istilahnya itu kalau di kita di Tasik itu pisang sasikat.
istilahnya. Sasikat itu ya satu ini, Sesikat. cuma satu ini aja, satu apa? Satu iketan gini ya. Hanya satu Oh, kan tangkai kalau- gini Kalau gitu. itu mah kan banyak ya. Mm-mm. Kalau yang kayak gini, kalau Gitu, sikat iya. itu cuma sedikit. Nah, satu tandan ini gini, hanya satu gini, satu tandan ini. Nah, kalau ada dua, kalau itu kita nanam kemudian jadi dua tandan begini, gitu, itu namanya cau bagja, pisang bagja. Pisang bag. Kenapa bagja? Bagja itu bahagia. Oh, Jadi biasanya pisang itu keluarnya cuma satu, kemudian keluar dua, kan bahagia. bahagia. Jadi cau bagja. Warem, Pak. Nah, itu enak buat dikolek itu. Oh, enak. Jadi Iya, Bapak apalagi pakai kolang kaling. Enak ya. Dan di Tasik itu ada Oh, ada. paganan yang ini makanan khas kolak Tasik Iya, itu, kalau di iya. Tasik. Kolak kolektoran. Oh, saya mau makan nanti kesana. Iya, kolak kolektoran. Kesana ya. Iya. Bisa nanti sore. Iya. Saya. Sore banyak ini. Jadi kalau selain pisang, apalagi Pak yang khas dari Tasik yang Bapak suka? Tasik. Makanan, bakso ya Pak ya, bakso. Ya, kalau bakso mah itu mah Tasik mah sudah jagonya. Iya benar. Di Bandung juga kan bakso Tasik yang paling Iya bagus benar itu. benar. Iya. Enak kalau misalnya ke Tasik saya pasti Ya, bakso. dan di Tasik itu banyak sekali bakso yang terkenal. Apa aja Pak Iya. ya? Pak Bapak Dulu dari mulai rekomendasikan? sari rasa gitu ya, kemudian ada gitu sari raos. Sari raos. Kemudian juga sekarang kan ada bakso apa? Bakso Japri gitu banyak ya. ya. Oh, banyak sekali. Sekarang macam-macam ya Pak bakso. Termasuk juga bakso ya? Solo. Bakso Solo. Bakso Solo tuh ramainya di Tasik. Iya. Di Solo nggak ada bakso Solo. Serius? Iya. Serius Pak? Iya, nggak ada bakso Solo. Oh. Sama kayak di Padang, nggak ada rumah makan Padang. Ya, adanya bunga Tanjuang Tanjuang. gitu. Nah, Atau jauh bundo banget tuh. atau bundo Kanduang. Atau dua putri. Iya. Kalau di sini rumah makan Padang. Tapi hati-hati itu kalau ke Tasik, Mbak ya. Kalau ada orang meninggal, Iya. ada orang meninggal gitu. Itu di Tasik itu jangan diberitahu. Maksudnya? Ya jangan diberitahu. Tempe aja berarti. Enggak, karena nggak bisa makan orang meninggal. Untung aku mudeng loh ke situ. Ya orang meninggal nggak boleh diberitahu. Kita mau apa bukan di Tasik aja. Gitu. Iya kan, di mana-mana juga gitu. Iya kan gaya santri itu begitu kalau ngomongnya. Bapak tapi kalau misal di santri, misalnya, kalau di keluarga kayak gini juga Bapak? Iya, Atau saya- dilemi aja kalau di... Saya begitu di keluarga juga. Tapi ya. Saya biasa menyapa anak, kadang-kadang memandikan anak. Dan saya itu anak saya yang 5, saya ikut nungguin semuanya kelahirannya. Masya Allah. Saya tahu sampai hari lahirnya tahu semua. Coba kita tes. Gitu. Anak pertama lahirnya di mana Pak? Anak pertama lahirnya malah bukan di Bidan gitu. bukan di Bidan. Itu di Indung Berang istilahnya. Tanggal berapa? Di Paraji. Oh Paraji. Iya, itu 10 April. Oh tahun 10 April 95. 95. Iya, Cek itu ya. hari Jumat. Oh Jumat. Hari Jumat. Laki-laki Pak? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Sekarang di luar ya Pak ya? Sekarang kuliahnya sudah selesai S2 di Jamiah Urduniyah di Jordan. Di Jordan. Ya, jurusannya fikih wa usul gitu, dan beliau alhamdulillah saya bersyukur sudah hafid Quran. Masya Allah. Iya. Kayaknya nggak 30 cuma juz. satu aja yang hafid Quran. Ya, ada 2. Ada 2 ya Pak ya? Tambah menantu 1. Masya Allah. Karena saya sudah punya menantu 2. Berarti udah punya cucu. Iya, cucunya 4. Cucu 4. Iya. Waduh, ramai ya Pak kalau Ya, lebaran. ada cucu 4 dan ada cucu komisi 4. Ah, itu cucu Suryati. Cucu. Kalau cucu yang di rumah bisa ditimang-timang. Kalau itu nggak Kalau bisa, cucu yang di nggak komisi 4 nggak boleh gitu. Nggak boleh, stop. Bawang ini Bang. Pokoknya 5. Pokoknya family member. Cucu saya 4. Oh 4. Ya, anak saya 5. Anak 5. Tapi yang baru nikah baru 2. Oh yang 3 masih bareng sama Yang Bapak. 3 masih kuliah. Di Tasik semuanya. 1 di Ciamis di teknik sipil. 1 lagi di Teliu, Telkom University, baru semester berapa sekarang? Semester 4. Nah, kemudian yang 1 lagi masih di pesantren. Masih kelas 10. Berarti nggak semuanya pesantren ya anak-anak Bapak? Semuanya pesantren. Oh, semua pesantren. Ya pernah nyantren sampai SMA. Gitu, tapi sudah SMA kemana-mana gitu jurusannya. Iya. Sampai SMA basicnya
pesantren, dan alhamdulillah yang paling sedikit hafalan Qur'annya 12 juz setengah, yang paling sedikit. Masya Allah ya, luar biasa. Iya. Tapi kalau bapaknya belum tentu. Tapi biasanya Kalau anaknya kan 30 juz, bapaknya juz 30. Gak apa-apa Pak, yang penting kan itu ya anak-anaknya ini. Maksudnya kalau anak-anaknya baik, bagus, baik, ilmunya keren kayak gitu, bapaknya juga udah pasti lebih keren, gitu nggak? Dan kalau saya itu kalau di keluarga Mbak, saya biasa gurau dengan anak-anak segala macam. Happy, happy. bahagia, Yeah. bawaannya senang. Ya, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya juga masyarakat Jawa Barat juga percaya lagi sama Bapak. Ya, alhamdulillah. Karena Bapak juga memberikan kebahagiaan terus sama masyarakat Jawa Ya, Barat. mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan aspirasi-aspirasi Jawa Barat juga tetap disampaikan ke Bapak dan dibawa sama Bapak ke Ya, mudah-mudahan. DPRD Jawa Barat ya, mudah-mudahan. Bapak, closing statement dulu. Karena udah nggak kerasa ini udah Oh, berapa iya. lama nih? Siap. Udah 2 Mangga. hari 2 malam nih. Iya. Balai Pesan Udah hampir buat sehari DPRD. penuh ini. Iya. Sip. Siap. Mangga Pak. Jadi closing statement saya itu terima kasih untuk seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kerja dan kinerjanya, kemudian juga atas koordinasinya yang cukup luar biasa gitu. Kemudian juga untuk teman-teman gitu, dari mulai 2009 saya di DPRD sampai hari ini periode yang ketiga gitu, dan nanti juga periode yang berikutnya gitu, yang mudah-mudahan ada umur kita bisa dilantik lagi dan tetap bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Amin. Nah, tapi ya pesan terakhir saya mungkin tidak ada waktu yang berlalu dalam kehidupan kita kecuali ia adalah kebajikan yang kita tebar di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk DPRD, itu juga untuk teman-teman di eksekutif. Iya. Ada lagi Bapak? Ya, Boleh pesan-pesan sudah buat saja. kita, buat teman-teman yang di sini? Ya, untuk teman-teman juga ya tim Podcast. tim apa nih? Tim podcast DPRD Provinsi Jawa Barat. Jazakumullah khairan, terima kasih luar biasa sudah menemani kami gitu, padahal di tengah suasana saum Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih gitu. Dan Bapak. ya sekali lagi mohon maaf gitu ya, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sukses gitu ya, kalian semuanya semakin sukses, dan mudah-mudahan kita juga sukses bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Tete. Ya, sama-sama, terima Alhamdulillah kasih. kita udah dibawa keliling jalan-jalan ke Tasik. Ini daerah mana nih Pak Ya, kita? tapi ngebahasanya belum kan? Belum. Belum Ya, boleh. ini daerah mana nih? Daerah Saya mana juga nih, veteran? kurang ini nih. Cihideng. Wah. Oh, Cihideng. Ya, ini Hajat Mustafa ya, bukan? Iya kayaknya. Nggak tahu. Pokoknya di Tasik, di kota. Oh, ini. iya. Oke Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak juga mudah-mudahan selalu sehat. Ya, amin, amin. Salam baktos Ya. untuk seluruh keluarga. Insya Allah. Dan juga warga Tasik. Alaiki Ya, semuanya. waalaikumsalam. Nah, tapi Pak, sebelum Ya. kita tutup, nih ada games dulu nih. Ya. Ya. Gimana? Jawab cepat. Ya, Ya, nanti pokoknya Vina kasih pilihan, Bapak jawab. Ya. Ya. Kalau ada alasannya kenapa nanti Mm-mm. jelasin ya. Oke. Siap. Ini dia jawab cepat. Liwet atau tutuk oncom? liwet. Liwet. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Futsal atau badminton? Futsal. Futsal. Ikan atau domba? Ikan. Ikan. Yang terakhir, legislatif atau eksekutif? Selama ini legislatif. Berarti ada kemungkinan Tergantung. Tergantung yang nunjuk kan. ya pokoknya dimanapun berada Bapak, mudah-mudahan Ya, insya bisa Allah. memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Ya, Ya, Oke, siap. terima kasih Pak Tete. Sama-sama, Folks, Wah. Folks, terima kasih wargi Ya. Jabar, terima kasih. Jangan lupa follow juga Instagram Assalamualaikum. dan juga media sosial dari DPRD Jawa Barat. Saya Vina Nurmata dan juga teman-teman dari podcast undur diri. Terima kasih Fox Podcast Mobile, Humas DPRD Juaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.